time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Clarita Mali, NIM 2422411242, kelas F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi khusus untuk mendukung kehidupan tumbuhan, seperti menyerap udara dan mineral, fotosintesis, reproduksi, serta tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian penting dari tumbuhan yang tumbuh ke dalam tanah, berfungsi untuk menyerap udara dan nutrisi. Berikut, akar dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu tunggal dan akar serabut. Akar tunggal yang memiliki satu akar utama yang besar, contohnya wortel, dan akar serabut yang terdiri dari banyak akar kecil, contohnya padi. Selain itu, akar juga berperan dalam menstabilkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, dan dalam beberapa kasus bernafas. Jenis-jenis akar lainnya termasuk akar bernafas dan akar pelekat. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian organ tumbuhan yang terletak di atas tanah, berfungsi sebagai penopang utama dan penghubung antara akar dan daun. Batang menyalurkan udara dan nutrisi melalui xilem dan floem, serta mendukung pertumbuhan tanaman dengan menyediakan struktur yang kokoh. Ciri-ciri batang meliputi variasi bentuk dan ukuran, terdiri dari kulit ari, korteks, dan jaringan di dalamnya. Batang juga berperan dalam penyimpanan cadangan makanan dan reproduksi vegetatif. Jenis batang dibedakan menjadi batang basah atau lunak dan batang berkayu atau kuat. Yang ketiga, daun. Daun merupakan bagian penting dari tumbuhan yang memiliki beberapa fungsi vital. Ada beberapa penjelasan tentang daun. Yang pertama, proses fotosintesis. Daun bertugas utama dalam melakukan proses fotosintesis, yaitu mengubah karbon dioksida atau CO2 dan udara atau H2O menjadi glukosa dan oksigen atau O2. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan udara dan makanan. Daun juga berfungsi sebagai tempat cadangan udara dan makanan. Parenkim pada daun menyimpan glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis, yang digunakan oleh tumbuhan pada saat kondisi lingkungan tidak mendukung proses fotosintesis. Yang ketiga, peran dalam pertukaran gas. Daun memiliki struktur stomata yang memungkinkan pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan. Tumbuhan mengambil CO2 dan melepaskan O2 melalui stomata, menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Yang keempat, regulasi penguapan air. Stomata pada daun juga mengontrol tingkat penguapan udara, membantu tumbuhan menjaga keseimbangan udara, dan mencegah kekeringan. Yang kelima, perlindungan dan estetika. Beberapa daun memiliki rambut atau struktur yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap serangga dan hewan herbivora. Daun juga memberikan keindahan visual
pada tumbuhan dengan bentuk, ukuran, warna, dan pola yang variatif. Yang keempat, bunga. Bunga adalah organ reproduksi seksual pada tumbuhan yang memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, reproduksi. Bunga berperan utama dalam proses reproduksi dengan benang sari atau jantan dan putik atau betina, yang memungkinkan pembuahan dan pembentukan biji. Yang kedua, penyerbukan. Bunga penyerbukan menarik seperti serangga dan burung melalui warna cerah dan aroma, yang membantu dalam mentransfer serbuk sari dan satu bunga ke bunga yang lain. Yang ketiga, melindungi reproduksi organ. Bagian-bagian bunga seperti kelopak dan mahkota melindungi organ reproduksi dari kerusakan fisik dan cuaca buruk. Yang keempat, sumber makanan. Bunga menyediakan nektar dan serabuk sari yang menjadi sumber makanan bagi berbagai serangga dan hewan. Oleh karena itu, bunga tidak hanya berfungsi sebagai simbol keindahan, tetapi juga penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan ekosistem. Yang kelima, buah dan biji. Buah adalah organ reproduksi tumbuhan yang berkembang dari bunga setelah proses penyerbukan. Fungsi utama buah meliputi yang pertama, perlindungan biji. Buah melindungi biji dari predator dan kondisi lingkungan yang tidak menyatukan. Yang kedua, penyebaran biji. Buah membantu menyebarkan biji ke lokasi baru melalui hewan yang memakan buah dan kemudian membuang biji. Yang ketiga, sumber nutrisi. Buah memastikan cadangan makanan bagi biji, energi untuk bertumbuh awal setelah berkecambahan. Jadi biji sebagai bagian dalam buah berisi bahan genetik penting untuk pertumbuhan tanaman baru dan berfungsi sebagai sumber makanan setelah berkecambahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.